Halo semuanya. Saya Zaka, saya Kwina, Saya Alfitan. saya Dea, dan Ayura. Hari ini kelompok kita ingin mengerjakan tugas mata kuliah budaya bangsa dan sekarang kita sudah ada di stasiun Karawang. Betul, kita akan melakukan perjalanan lintas kota. Dari stasiun Karawang kita akan menuju ke stasiun Cikarang. Baru setelah itu kita akan ke stasiun Tambun. Tujuan kita yaitu Gedung Juang 45 Bekasi. Kalian tahu gak sih kenapa kita pilih Gedung Juang buat tugas budaya bangsa? Padahal kan itu cuma gedung doang. Nah, itu poinnya. Di Gedung Juang cuma bukan membahas tentang perang, tetapi kita mengetahui ada budaya Sunda, Betawi, dan Jawa di Gedung Juang sana. We got that burning feeling, start a fire, start a fire. Give it a shot, let's make it hot. Come on, baby, we can hit the lights, make the wrongs turn right. We can smash the clock, make the pop go rock. We the love this deep, we don't need no sleep, and it feels like we could do this all night. Akhirnya kita sampai teman-teman. Lihat deh bangunannya, bergaya arsitektur Indian banget. Nah, bangunan ini juga termasuk saksi bisu sebagai budaya Bekasi. Nah, buat teman-teman yang doyan makan nih sama doyan jajan, di sini Bekasi juga punya kuliner khas Bekasi. Ada sayur gabus pucung, bandeng lorot, kue rangi, kue biji ketapang, kue akar kelapa, sama dodol Bekasi. Sayur gabus pucung. Hidangan ini adalah primadona Bekasi yang menggunakan buah pucung atau kluwek sebagai pewarna hitam alami sekaligus penyedap rasa. Ikan gabus dipilih karena dagingnya yang tebal dan memiliki nilai gizi yang tinggi. Rasa kuahnya sangat segar, kaya rempah, dan memberikan kesan rasa yang dalam. Bandeng rorot. Inovasi kuliner ini menjawab kesulitan makan ikan bandeng yang banyak durinya. Rorot artinya ditarik. Duri ikan ditarik keluar, lalu dagingnya diolah kembali dengan bumbu dan dimasukkan lagi ke dalam kulit ikan. Hasilnya adalah bandeng utuh tanpa duri yang lembut dan kaya akan rempah. Oke, selanjutnya adalah kue rangi. Kue ini dibuat dari campuran khusus parutan yang kelapa tua dan tepung sagu yang dipanggang di atas cetakan khusus berbahan kayu bakar. Nah, setelah matang, kue ini disiram dengan saus gula merah yang sedikit dikentalkan dengan sagu. Nah, biji ketapang. Kue kering ini berbahan dasar tepung terigu, margarin, dan santan yang digoreng hingga kecoklatan. Dinamakan biji ketapang karena bentuknya yang menyerupai biji dari pohon ketapang yang banyak tumbuh di pesisir. Akar kelapa. Ciri khas utamanya adalah bentuk memanjang dengan gerigi di pinggirnya yang dihasilkan dari cetakan khusus. Bahan utamanya berupa tepung beras dan tepung ketan yang memberikan rasa gurih yang dominan. Dodol Bekasi. Dodol ini memiliki tekstur yang lebih hitam dan berminyak dibandingkan dodol daerah lain karena penggunaan santan yang kental. Pembuatannya melibatkan proses pengadukan non-stop di atas kawah selama berjam-jam. Rasa manisnya yang murni berasal dari gula merah pilihan yang memberikan aroma karamel alami. Nah, teman-teman, Bekasi juga punya kesenian khas sendiri. Yang pertama itu ada calung, ada jaipongan, ujung-ujungan, tanjidor, sama tari topeng. Berbeda dengan angklung yang digoyang, calung Bekasi dimainkan dengan cara memukul bilah-bilah bambu yang disusun menurut tangga nada. Alat musik ini sering digunakan sebagai media hiburan rakyat di pedesaan Bekasi untuk mengiringi lagu-lagu daerah. Suara bambunya yang khas menciptakan suasana yang sangat tradisional. Selanjutnya, jaipongan. Seni tari ini mengutamakan kelincahan gerakan tangan, bahu, dan pinggul yang seirama dengan ketukan kendang. Di Bekasi, jaipongan sering dipentaskan dalam acara hajatan sebagai hiburan utama bagi tamu undangan. Tarian ini mencerminkan sifat masyarakat yang terbuka, dinamis, dan penuh keceriaan. Nah, kalau ini ujungan. Ini adalah seni bela diri tradisional Bekasi yang melibatkan dua orang pria yang saling memukul kaki lawan menggunakan rotan. Meski terlihat ekstrim, ujungan syarat dengan nilai sportivitas dan biasanya dikelar sebagai ritual minta hujan atau perayaan panen. Musik pengiringnya menambah ketegangan sekaligus keseruan pertandingan. Ini namanya tanjidor.
Kesenian ini merupakan hasil akulturasi budaya lokal dengan musik menetar zaman kolonial yang menggunakan alat musik tiup seperti trompet dan trombon. Tanjidor sering muncul dalam pesta pernikahan besar atau pawai budaya di Bekasi. Iramanya yang gagah dan bersemangat memberikan kesan kemeriahan yang megah. Yang satu ini namanya tari topeng, sebuah pertunjukan teater rakyat yang menggabungkan unsur tari, musik, dan lawakan atau godoran. Penari mengenakan topeng kayu yang mewakili karakter tertentu, mulai dari yang halus hingga yang kasar. Kesenian ini tidak hanya menghibur, tapi juga seringkali menyelipkan pesan-pesan moral bagi penontonnya. Nah, di sini ada pakaian antisipasi. Ini adalah prosedur dari Betawi, Sunda, bahkan Tionghoa. Nah, Tionghoa itu berasal dari perhiasan. Nah, betul banget. Warna-warnanya juga sangat cerah loh, seperti warna merah dan hijau yang melambangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Motif bordirnya juga khas menunjukkan identitas masyarakat Bekasi juga terhadap banyak budaya. Jadi dari pakaian adat ini kita bisa paham kalau budaya Bekasi itu lahir dari proses akulturasi, bukan budaya yang berdiri sendiri, tapi hasil pencampuran yang justru dan ciri khasnya jelas. Kesimpulannya, budaya bangsa itu bukan hanya yang ada di buku sejarah, tapi apa yang kita jaga dan melestarikan hari ini. Gedung Juang 45 Bekasi ini adalah saksi nyata kalau identitas kita ini kaya, sangat, dan beragam. Kita sebagai generasi muda punya tanggung jawab buat terus mengenali dan mempromosikan kekayaan lokal seperti ini supaya gak hilang setelah zaman. Nah, semoga perjalanan singkat kami dari Karawang sampai ke Tambun ini bisa memberikan perspektif baru buat kalian semua tentang pentingnya menjaga warisan budaya. Saya, Zara Novella, dan seluruh anggota kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Dadah.